Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang budiman, kembali lagi bersama Empat Madhab, channel yang membahas tentang wawasan keislaman. Kami ingatkan, sebelum melanjutkan tayangan ini, terlebih dahulu untuk membaca basmalah dan niatkan diri kalian untuk ikhtiar mencari ilmu pengetahuan, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam semalam menjadi penganut tiga agama sekaligus, Nasrani menggunakan lonceng untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah. Yahudi menggunakan trompet untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah. Majusi menggunakan api untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah. Dan pada jam 00 malam tahun baru, sebagian umat Islam menggunakan ketiganya dalam satu waktu. Lonceng berbunyi, trompet berbunyi, kembang api dinyalakan. Maka malam itu menjadi penganut tiga agama, Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Malam itu trompet-trompet ditiup oleh bibir-bibir muslimin sebagai tanda kemenangan bagi kaum kufar. Na'udzubillah. Maka benarlah apa yang telah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian pun akan masuk mengikuti ke dalamnya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani? Lalu beliau berkata, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam kelak ada yang akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara. Dari Ibnu Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang berarti barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Lalu bagaimana dengan perayaan datangnya tahun baru Masehi yang kerap dirayakan dengan ramai? Biasanya banyak orang menanti hingga tengah malam pada pergantian tahun itu. Bagaimana perayaan tahun baru ini dalam pandangan Islam? Merayakan tahun baru Masehi pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, apalagi kalender Masehi telah berlaku secara universal dan dipakai di seluruh dunia, termasuk oleh umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak dilarang ikut bersukacita menyambut datangnya tahun baru Masehi. Tentu saja perayaan momen pergantian tahun baru Masehi tersebut harus dalam bentuk berbagai kegiatan positif yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dilakukan secara wajar, tidak berlebihan atau hura-hura belaka, dan tidak mengandung maksiat. Bahkan sekarang ini umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan kegiatan doa bersama, zikir massal, istighosah, membaca sholawat, maupun menggelar pengajian dalam rangka merayakan momen pergantian tahun baru Masehi. Dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, umat Islam dapat melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, sekaligus dapat melakukan refleksi terhadap apa yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Bahkan perayaan tahun baru Masehi dapat pula dengan niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi umur panjang dan kesehatan. Wujud rasa syukur itu adalah dengan memperbanyak melakukan ibadah dalam merayakan momen pergantian tahun baru Masehi, sekaligus memohon doa untuk keselamatan keluarga, bangsa, dan negara dari berbagai bentuk musibah dan bencana. Sementara itu, yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam dalam merayakan momen pergantian tahun baru Masehi
adalah menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak perlu dan sia-sia belaka. Misalnya menyalakan kembang api atau petasan, melakukan pesta pora yang menyebabkan timbulnya maksiat, berkumpul dengan lawan jenis yang bukan mahram yang menyebabkan zina, dan melakukan ritual-ritual yang dilarang dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.